Saya punya anjing di rumah, namanya Lucero. Kalau saya bilang Lucero punya anak, kakinya 8, saya yakin Bapak Ibu sekalian 100% tidak langsung percaya begitu saja. Dan bisa jadi ada beberapa respons yang berbeda dari Bapak Ibu. Ada yang tidak percaya, tapi tidak mau tanya. Ada yang langsung respon, langsung bertanya, pendeta, betul kan? Ada juga yang tidak percaya, tapi malu hati untuk tanya. Jadi bisa jadi kayak Mia, Gera, Agnes, yang pendeta bilang itu betul kan? Dan sebagian yang lain saya yakin pasti langsung pergi ke rumah di Paradoi untuk lihat sendiri, untuk buktikan sendiri kebenarannya. Nah, ini banyak yang senyum karena masing-masing tahu ada di bagian yang mana. Jemaat Tuhan, sesungguhnya itu reaksi dan respons yang wajar, sebab anjing berkaki 8 itu bukan hal yang normal. Itu juga yang terjadi di antara para murid sesudah kebangkitan Yesus, khususnya Thomas. Seseorang yang mati sesudah itu hidup kembali, itu bukan sesuatu yang begitu saja bisa diterima oleh akal. Bagi orang Yahudi mati ya mati, selesai. Tapi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Thomas ini memang bukan pribadi yang ikut-ikut rame, karena murid-murid yang lain bilang kami sudah melihat Tuhan, jadi Thomas percaya begitu saja. Tidak, Thomas ini seorang yang punya prinsip teguh Bapak Ibu. Kalau kita lihat di dalam kitab Injil Yohanes pasal 11, ketika Yesus mendengar kabar Lazarus sudah mati, rombongan itu mau pergi ke Betania. Kemudian murid-murid yang lain bilang, jangan, ini orang-orang yang sudah rencana terbaik, jangan pergi ke sana. Tetapi Thomas merespons, kita harus pergi ke sana bersama dengan Yesus. Kita harus bisa mati bersama dengan Yesus. Jadi Thomas ini orang yang punya prinsip teguh dan tegas. Khusus di dalam bagian pembacaan kita ini, Thomas ini seorang yang jujur. Dia jujur dengan apa yang dirasakannya. Ketika para murid yang lain sudah mengalami pengalaman berjumpa dengan Kristus yang bangkit, Thomas tidak bersama dengan mereka. Dia tidak langsung percaya, dia jujur. Sekali-kali aku tidak akan percaya sebelum membuktikan sendiri. Tapi sudah bagi Thomas, iman itu harus bisa dipegang dengan tangan, harus bisa dilihat dengan mata, harus bisa dirasakan dengan panca indera, harus bisa masuk akal. Padahal Yesus sudah mengajarkan untuk murid-muridnya, Yesus sudah mengajar banyak orang semasa hidupnya bahwa iman itu melampaui apa yang dipikirkan oleh akal. Iman berada di atas akal. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Nah, kalau Thomas punya sikap begitu, apakah Tuhan Yesus marah? Tidak ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidak marah pada Thomas. Sebaliknya, terhadap Thomas yang teguh, Thomas yang jujur ini, Tuhan Yesus memberi sebuah perhatian yang khusus. Seperti dalam bacaan kita hari ini, Tuhan Yesus tahu persis apa yang diperlukan oleh Thomas. Tuhan Yesus tahu dan menjawab kebutuhan Thomas. Maka Tuhan Yesus menampakkan diri untuk para muridnya ketika Thomas berada bersama dengan mereka. Dan Tuhan kasih kesempatan untuk Thomas, lihat tanganku, silakan buktikan apa yang mau. Tuhan Yesus memberi kesempatan itu untuk Thomas. Tapi begitu berjumpa dengan Tuhan yang bangkit, Thomas tidak melakukan seperti apa yang ingin dia buktikan dengan akal pikiran. Thomas justru merespons dengan sebuah pengakuan iman. Dan Bapak Ibu Saudara, pengakuan iman Thomas, ya Tuhan dan Allah, ini salah satu pengakuan iman tertua di dalam gereja. Thomas bukan saja menjadi saksi kebangkitan seperti para murid yang lain yang memberitakan atau melihat Tuhan, tapi Thomas mengikrarkan pengakuan imannya tentang siapa Yesus, bukan saja sekedar menyatakan Yesus sebagai guru
menyerahkan dirinya secara utuh untuk Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Thomas yang sebelumnya teguh, Thomas yang jujur itu, walaupun bagi pandangan kekristenan Thomas itu ragu-ragu, tetapi Tuhan memberi sebuah pengalaman iman untuk Thomas. Jadi keteguhan yang sudah ada sebelumnya pada Thomas semakin diperkuat lagi. Dalam sejarah Bapak Ibu Saudara, Thomas ini dikenal sebagai rasul yang gembira, memberitakan tentang Tuhan yang bangkit sampai ke India, sampai ke daerah Asia, keluar dari zona kenyamanan Israel, dan dia mati sebagai seorang martir. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sinode memberi tema untuk pemberitaan firman dari bagian ini, dari keraguan hingga percaya. Hari ini kita merayakan Paskah yang kedua. Apa pesan firman Tuhan ini untuk saya Bapak Ibu Saudara, secara khusus kita yang ada di kampung Mabui, yang ada di tengah-tengah jemaat Sion? Belajar dari Thomas. Kita tidak tahu apa yang dirasakan Thomas ketika Yesus mati. Yang jelas kesaksian Alkitab menyampaikan bahwa para murid itu tercerai-berai, tetapi Thomas ada di dalam persekutuan. Jadi firman Tuhan untuk kita memberi pesan penting memaknai Paskah Yesus Kristus. Jangan menjauhkan diri dari persekutuan. Sebab apa Bapak Ibu Saudara? Sebab di dalam persekutuan sama seperti yang dialami oleh Thomas dan para murid. Di dalam persekutuan Allah melakukan mujizat-mujizatnya. Ada pengalaman-pengalaman iman di dalam persekutuan. Seandainya Bapak Ibu Saudara, Thomas tidak bersama dengan para murid, dia berada dalam kekecewaan, kehilangan karena Yesus mati. Dia keluar dari persekutuan itu. Dia tidak akan mengalami pengalaman iman bersama dengan Tuhan yang mati. Oleh karena Thomas datang bersama dengan persekutuan itu, sehingga ia mengalami pengalaman iman yang istimewa, yang luar biasa. Bapak Saudara, bersama dalam jemaat Sion Mabui, jemaat ini sudah mengalami begitu banyak pengalaman-pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Tiap orang bisa bercerita bagaimana dari zaman orang tua dulu sampai sekarang, apa yang Tuhan buat di tengah-tengah kebersamaan di Mabui, apa yang Tuhan buat dalam persekutuan. Di kadang-kadang kita masih melihat bangku-bangku gereja yang kosong. Ada banyak orang yang semakin mengeraskan hati, tidak mau mengambil bagian dalam persekutuan. Mari belajar dari Thomas bahwa percaya itu bertumbuh di dalam persekutuan. Jadi jangan tinggalkan persekutuan. Apapun juga kekecewaan, perasaan, pergumulan, tantangan yang dialami oleh Bapak Ibu Saudara, mari bersama dalam persekutuan supaya kita mengalami pengalaman-pengalaman iman yang luar biasa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Tuhan kenal setiap kita seperti Tuhan kenal Thomas. Tuhan mampu menjawab apa yang kita butuhkan. Jadi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita selalu setia di dalam persekutuan. Jangan khawatir Bapak Ibu, hidup ini tidak pernah lepas dari masalah. Sepanjang hidup pasti kita punya masalah. Kalau tidak mau ada masalah, ya jangan hidup di dunia ini. Tapi ketika ada masalah, jangan lari dari Tuhan. Karena ada Tuhan yang tahu jawaban persoalan-persoalan di dalam hidup. Jadi untuk saya Bapak Ibu Saudara, dalam semua pengalaman iman kehidupan kita masing-masing, percayalah bahwa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita masing-masing. Apakah Bapak Ibu Saudara sampai pada Paskah ini kita merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita? Ini pertanyaan penting untuk kita Bapak Ibu Saudara. Sebab banyak orang mengaku Kristen, percaya kepada Yesus, tetapi tidak merasakan kehadiran. Bapak Ibu, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita merasakan kehadiran Tuhan, maka apa yang Yesus sampaikan untuk para murid, damai sejahtera bagi kita. Kita akan mengalami damai sejahtera ketika kita tinggal di dalam Tuhan. Damai sejahtera meskipun dunia ini penuh dengan ribu-ribu. Damai sejahtera meskipun ada banyak pergumulan dan tantangan dalam kehidupan kita. Mari yang ketiga, kita mencari seperti Thomas, menyatakan pengakuan iman kita ya Tuhan dan Allahku, bukan sekedar karena kita melihat, bukan sekedar karena kita membuktikan kuasa
seperti membuktikan seekor anjing yang berkaki 8. Tidak. Tetapi karena kita mengimani dengan iman yang melampaui akal, walaupun kita tidak melihat Yesus secara fisik, tetapi kita mengandalkan seluruh kehidupan kita karena kita percaya dan beriman kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kiranya kita sebagai orang-orang percaya yang sudah mengalami perjumpaan kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan kita, juga menjadi seperti Thomas yang keluar dari zona kenyamanan untuk memberitakan pengakuan imannya, bahkan sampai ke dunia, bahwa ya Tuhanku dan Allahku. Itu bukan sekedar pengakuan di bibir, tetapi komitmen yang dibuktikan di sepanjang kehidupan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, proses Thomas bertumbuh dari ragu menjadi percaya, bukan sekedar menuntut bukti, tetapi membuktikan dengan komitmen iman bahwa Yesus sungguh-sungguh Tuhan dan Allah. Majelis jemaat, seluruh warga jemaat, setiap pribadi, setiap keluarga, mari buktikan dalam kehidupan persekutuan pribadi dan keluarga bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa di dalam hidup kita. Pasca Yesus Kristus sudah membuktikan Ia menang, Ia bangkit dan hidup, Ia mengalahkan maut. Maka hidup kita harus dipenuhi dari sejahtera dan sukacita. Mari dengan sukacita kita sampaikan kepada orang di samping kiri kanan juga belakang kita, selamat Paskah saudara Tuhan saudara. Silakan jabat tangan di samping kiri kanan, depan belakang Bapak Ibu. Karena kita semuanya ada di dalam satu persekutuan, dan di dalam persekutuan sebagai jemaat Sion Memuri, Tuhan akan melakukan pekerjaan-pekerjaan iman sebagaimana yang sudah dilakukan dulu. Kita akan melihat mujizat-mujizatnya di tengah-tengah kehidupan persekutuan. Bawa pulang kabar sukacita hari ini untuk saudara-saudara di rumah yang hari ini tidak mengambil bagian di persekutuan, yang tidak mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan Paskah. Sampaikan kepada mereka kabar sukacita selama Paskah. Yesus Kristus sudah bangkit. Haleluya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya saat ini.